kok yakin sekali Mas Satrio ini bahwa masjid itu bisa jadi kebangkitan pemuda gitu. Memang ini potensi yang luar biasa gitu. Saya mengalami sendiri bagaimana ternyata di masjid itu kita bisa melakukan sesuatu yang itu apa ya, kalau kita bilang mungkin pemberdayaan pemuda gitu ya Pak. Proses kaderisasi itu bisa ada di masjid gitu. Tidak harus kita di tempat-tempat lain atau di mana-mana. Ternyata kegiatan-kegiatan yang sifatnya mungkin bahkan tidak membahas terkait dengan keagamaan, terkait dengan manajemen, barangkali terkait dengan kepemimpinan, itu ternyata bisa dibahas di masjid gitu. Dan bagaimana anak muda itu mencintai masjid kan, Iya. PR kita. betul. Nah, cara mencintainya seperti apa, kita belum tahu nih, budaya-budayanya beda-beda nih. Iya, betul Ya. Pak. Begitu. Bahkan sekarang masjid banyak yang buka 24 jam kan gitu kan. Jadi memang itulah kulturnya masjid sebagai public space yang dimana orang itu dari manapun itu bisa masuk dan ngapain saja di masjid gitu. Dalam konteks yang positif tentu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat bertemu kembali sahabat MBC TV. Kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai masjid sebagai gerbang kebangkitan pemuda. Kita juga pengen tahu, pengen menggali ini sebenarnya bisa nggak sih masjid itu jadi gerbang kebangkitan pemuda, karena di beberapa masjid ini kita tahu remajanya sulit sekali kita ajak untuk masuk ke masjid. Untuk itu kita akan berbincang-bincang dengan pakarnya ini, Masya Allah. Pak Muhammad Akbar Satrio SEMSI, atau kita paling biar gampang Mas Satrio aja ya. Iya. Satrio, Pak. Selamat datang Mas Satrio. Terima kasih Pak. Terima Mas kasih. Satrio atau Bang Satrio ini? Saya paling menghindari kalau dipanggil Bang memang. Iya. Karena takut nggak dilanjutin sampai akhir. Ya, ini kita mau ngobrol-ngobrol nih. Siap. Mungkin awal munculnya konsep tema ini itu pasti ada dasarnya ya Mas Satrio. Iya, betul. Kira-kira apa yang bisa kasih gambaran awal dulu mengenai kok yakin sekali Mas Satrio ini bahwa masjid itu bisa jadi kebangkitan pemuda gitu. Iya. Makasih Bapak-bapak, saya udah diundang ke MPC TV nih ya. Sama, Luar biasa, saya senang sekali hari ini. Dan memang betul tadi, kok seyakin itu gitu ya, bahwa masjid itu menjadi gerbang kebangkitan pemuda gitu. Saya pernah menulis suatu judul itu, memang masjid sebagai gerbang kebangkitan pemuda Indonesia. Saya bilang begitu. Dan saya menulislah, ada tulisan saya gitu. Karena saya mengalami sendiri Pak. Sebelum saya bekerja seperti sekarang, kebetulan saya bekerja di Al-Azhar, dan sejak awal bekerja di Al-Azhar itu selalu ditempatkan di lingkupnya yang dakwah sosial ya, di masjid, kemudian di lembaga amil zakat gitu. Saya dulu itu termasuk yang aktivis remaja masjid lah kira-kira gitu ya Pak. Dan saya jadi remaja masjid itu bukan baru-baru Pak, atau setelah lulus kuliah gitu, tapi semenjak saya lulus SMA, kemudian saya kuliah, itu saya sudah banyak beraktivitas di masjid gitu. Ya salah satu keuntungannya kalau beraktivitas di masjid itu kan cepat terkenal Pak. Iya, jadi kalau kita bacain pengumuman Jumat aja itu kan yang lihat jamaah udah banyak gitu kan, jadi cepat terkenal lah kira-kira gitu. Dan memang ini potensi yang luar biasa gitu. Saya mengalami sendiri bagaimana ternyata di masjid itu kita bisa melakukan sesuatu yang itu apa ya, kalau kita bilang mungkin pemberdayaan pemuda gitu ya Pak. Proses kaderisasi itu bisa ada di masjid gitu. Tidak harus kita di tempat-tempat lain atau di mana-mana. Ternyata kegiatan-kegiatan yang sifatnya mungkin bahkan tidak membahas terkait dengan keagamaan, terkait dengan manajemen, barangkali terkait dengan kepemimpinan, itu ternyata bisa dibahas di masjid gitu. Dan saya beserta teman-teman ketika itu aktif di namanya salah satu unit kepemudaan di Masjid Agung Al-Azhar itu, namanya Al-Azhar Youth Leader Institute itu, memang kami kerap kali membuat sebuah program-program pelatihan kepemimpinan Pak gitu. Sehingga yang dibahas di situ bukan hanya terkait dengan
remaja masjid sebagai panitia hari besar Islam di masjid gitu, atau sekedar pelengkap daripada kegiatan masjid, bukan, tapi benar-benar remaja masjid ini sebagai core dari kegiatan masjid itu sendiri gitu. Mas Satrio, kalau menurut Mas Satrio ini kan tadi aktifnya itu munculnya dari Mas Satrio ya. Iya Pak, betul. Mungkin nggak kalau misalnya dimulai dari remaja yang pasif, mereka diajak untuk ke masjid? Sebenarnya sangat mungkin Pak. Termasuk saya ya. Saya termasuk mungkin beruntung ya menjadi remaja Masjid di Al-Azhar itu karena pengurus takmirnya mau untuk memberikan ruang yang besar kepada para pemuda. Bahkan tidak hanya yang ada di lingkup kegiatan pemuda saja, tapi di lingkup masjid secara umum gitu ya, itu dilibatkan. Kan kalau di masjid itu kan kita sifatnya manajemen partisipatif ya Pak. Jadi kita tidak dibayar, bahkan kita mungkin mengeluarkan uang untuk memakmurkan masjid kan gitu kan. Nah itu teman-teman yang remaja itu sebenarnya senang kalau misalnya dibukakan ruang untuk bisa terlibat dalam kegiatan-kegiatan masjid gitu. Di samping dia juga akan membuat program-program yang untuk dirinya sendiri gitu, baik melatih kepemimpinannya, melatih kewirausahaannya, melatih kemampuan manajemennya gitu. Jadi itu sangat mungkin Pak. Jadi dari yang pasif gitu ya, untuk dilibatkan kembali, diajak kembali. Yang paling penting tadi pengurus DKM ya sekarang itu bisa membuka ruang kepada anak-anak muda. Yang kedua, maintenance-nya memang tidak bisa hanya kemudian dilibatkan kemudian selesai, tapi mungkin sering diajak ngobrol, sering ya maintenance bagaimana seperti orang yang baru lahir kan kita rawat dulu 3 bulan kemudian dia akan bisa jalan sendiri. Kira-kira baiknya kalau yang baru pemula-pemula ini apakah langsung ditawarkan atau dikasih kegiatan-kegiatan yang berbau agama langsung atau yang sesuai dengan mereka dulu? Biasanya mereka akan senang kalau yang sesuai dengan mereka dulu, gitu ya. Tapi dalam kegiatan-kegiatan masjid yang secara umum, mereka bisalah untuk mulai dilibatkan, gitu. Mungkin belum menjadi ketua, tetapi menjadi sub-sub bagian yang itu mensupport kegiatan masjid. Pada suatu saatnya nanti dia akan menjadi ketuanya, gitu kan. Jadi memang pengurus DKM atau pengurus takmir itu juga memang harus memikirkan bagaimana kaderisasi gitu ya Pak. Karena kan masjid itu kan akan terus berkembang, terus berkegiatan. Sedangkan kan setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya kan gitu kan. Jadi memang proses kaderisasi itu sangat penting sekali, terutama di masjid itu juga gitu. Gitu kalau menurut saya. Menarik nih Pak Iwan. Mungkin Pak Iwan ada yang mau disampaikan. Dan PR-nya, kalau di PR-nya kita nih sekarang adalah bagaimana anak muda itu mencintai masjid kan, PR kita. Betul. Nah, cara mencintainya seperti apa, kita belum tahu nih, budaya-budayanya beda-beda nih. Iya, betul Pak. Betul. Mungkin di Al-Azhar udah tertata manajemennya, dengan mudah meraih anak-anak pemuda jadi pengurus masjid kan. Tapi di kita mungkin belum punya ramuannya gitu. Nah ini macamnya belum tahu nih. Kalau sebagai entrepreneur dulu mantan di HIPMI mah saya ngerti caranya muda itu seperti apa ya. Tapi muda dalam konteks bahwa dia lihat beragama di masjid, bantu masjid tuh saya belum tahu konsepnya seperti apa. Nah mungkin ada sharing dengan Masnya nih, kegiatan-kegiatan apa yang lebih gampang diterima sama mereka gitu ya, kan gitu. Memang itu tantangan Pak ya. Tantangan. Kami juga selama menjadi remaja masjid ngajak, jangankan Bapak yang ngajak mungkin sekarang remajanya itu adalah umur anak Bapak gitu ya. Kami aja yang ngajak teman-teman kami aja itu tidak mudah. Betul, ya kan? betul. Yang kami katakanlah sudah tergabung di remaja masjid, kemudian ngajak teman-teman yang seumuran kami, itu juga tantangan kan gitu kan. Challenge ya. Ya itu challenge. Memang kita bagaimana supaya teman-teman itu tertarik kan. Nah biasanya kami lakukanlah kegiatan-kegiatan yang memang disukai oleh anak-anak muda. Tapi kalau saya lebih kepada, karena kami itu biasanya bikin itu pelatihan yang terlihat keren gitu Pak. Ya, jadi kalau misalnya bapak-bapak melihat leadership training, itu kan kayaknya keren sekali tuh ya Pak. Dan orang-orang menjual di luar itu leadership training itu harganya
minimal 3 juta itu Pak, ya kan? Gitu. Dan mahal gitu kan. Iya. Nah itu kami coba buat leadership training, kami sebut leadership camp itu dengan biaya yang terjangkau, terjangkau oleh anak-anak muda, dan itu kami buat 5 hari gitu. Nah sehingga kemudian anak-anak tuh mulai tertarik nih, oh ternyata di masjid itu kita bisa belajar leadership. Wah begitu pas belajar leadership ada manajemen strategik juga, kemudian ada ilmu komunikasi juga kan gitu ya Pak. Sehingga oh ternyata kalau gue jadi remaja masjid nih, gue tidak hanya belajar soal keagamaan ya, ternyata gue belajar leadership berbasis Islam, belajar manajemen strategik, oh itu juga ternyata diajarkan dalam agama saya gitu. Belajar komunikasi mulai dari qaulan layinan, qaulan balighon, qaulan syadidan gitu kan. Itu juga oh ternyata materi komunikasi yang orang bilang keren, ada public speaking gini, itu juga diajarkan di dalam agama saya. Jadi itu justru konklusinya gitu Pak. Sehingga orang tuh tertarik. Nah sehingga kita buat kegiatan-kegiatan yang untuk anak-anak muda tuh keren sekarang gitu. Dan di beberapa masjid ya, tadi mungkin kita udah ngobrol juga, di beberapa masjid remajanya itu membuat kegiatan-kegiatan yang apa ya, yang menarik hati anak muda ya. Sebutlah misalnya teman-teman di remaja Masjid Cut Mutia setiap bulan Ramadan menyelenggarakan Ramadan Jazz Festival misalnya gitu ya. Ya terlepas dari mungkin ada yang pro, ada yang kontra, tapi itu kita anggap sebagai ikhtiar untuk mengundang anak-anak muda bisa datang ke masjid. Kami juga pernah bikin ini Pak, ada namanya International Leadership Camp. Jadi kami bikin leadership camp, tapi pesertanya itu dari luar negeri Pak. Dan terakhir itu kalau saya tidak salah ingat itu sudah sampai dari 13 negara itu. Dan itu kami undang, Mas. Mereka tidak menginap seperti mungkin kita bayangkan leadership training pada umumnya di hotel yang mewah. Enggak, tapi kita undang ke masjid. Kita bikinin camp yang benar-benar camp di lapangan Masjid Agung Al-Azhar. Sehingga orang-orang yang dari luar negeri itu di awal itu akan kaget, oh ternyata kita campnya benar-benar camp di masjid gitu. Dan itu adalah ikhtiar kita untuk membuat mereka merasa masjid itu sebagai rumahnya. Nah ini juga yang poin yang ingin saya sharing adalah, dan paling penting adalah bagaimana anak-anak muda itu merasa masjid itu sebagai rumahnya dia. Kalau saya dulu benar-benar merasa saya di masjid itu ini rumah saya gitu. Bahkan saya sebut masjid itu rumah pertama Pak. Rumah sayang sama orang tua itu dulu adalah rumah kedua justru. Karena saya lebih banyak menghabiskan waktu Sabtu Ahad itu, weekend itu malah di masjid gitu ya. Kebetulan masjidnya di Masjid Agung Al-Azhar Pak, Kebayoran Baru ya kan. Kapan lagi bisa buka pintu kemudian punya tanahnya 4,5 hektar kan gitu kan, di kawasan Kebayoran Baru lagi juga gitu kan. Nah, itu jadi saya merasa masjid itu menjadi rumah, tempat kita berkegiatan, apapun kita bisa berkegiatan di situ. Nah tentunya kalau anak muda berkegiatan di masjid, nggak mungkin lah dia melakukan hal-hal yang negatif kan gitu ya, lingkungannya saja sudah menjaga kan gitu. Sehingga itu juga menjadi PR bagaimana masjid itu bisa menyediakan ruangan untuk anak-anak remaja masjid, menyediakan tempat, sehingga mereka itu daripada ngobrol-ngobrol di mana-mana, mereka ngobrolnya di masjid. Jadi masjid itu dibuat seperti rumah bagi anak-anak remaja itu gitu. Itu juga suatu hal yang penting tuh. Apalagi di sini udah ada MPC kopi ya. Nah itu pasti betah banget harusnya itu anak-anak muda bisa nongkrong di sini tuh. Ya menarik sekali ya, karena memang mungkin caranya yang kita belum ketemu ya. Di Masjid Puri Cinere itu yang remaja yang datang itu nggak banyak. Dan belum ketemu yang seperti contoh waktu Mas Satrio masih muda ya. Jadi kemauan dari dia sendiri. Kalau ada yang seperti itu mungkin dia bisa jadi pionir, bisa jadi volunteer lah. Nah ini yang kita belum ketemu setelahnya, tapi nanti kita coba tadi yang sudah disampaikan. Nah sekarang setelah itu, misalnya mereka katakanlah udah mulai, kan biasanya cuma kegiatan aja mereka datang, tapi habis itu kosong lagi tuh, datang lagi. Untuk maintainnya gimana? Nah itu Pak, jadi menurut saya ada satu hal yang baik yang mungkin bisa dicontoh oleh teman-teman remaja masjid ya dimanapun gitu. Kalau di Al-Azhar itu, remaja masjid itu membuat jadwal Pak, sehingga mereka akan terus-menerus datang ke Al-Azhar gitu. Jadi katakanlah kita punya ada namanya Youth Islamic Study Club itu, mereka akan buat jadwal belajar, jadwal kajian. Yang itu rutin, mungkin setahun ke depan dibuat. Kita yang buatkan atau mereka yang buat? Teman-teman remaja masjid yang buat Pak. Ya kalau misalnya di sini remaja masjidnya masih pasif, mungkin pengurus takmir bisa berinisiasi gitu ya. Sehingga tadi yang Bapak bilang maintenance itu,
teman-teman itu tidak hanya datang ketika hari besar Islam, tapi bisa setiap pekan, setiap mungkin 2 pekan sekali mereka datang ke masjid untuk belajar lagi. Ada kajian-kajian keislaman, tadi ada kajian-kajian kepemimpinan, ada kajian-kajian sirah nabawiyah gitu ya. Sehingga maintenance-nya itu berjalan, tidak hanya pada saat pengukuhan diberikan pembekalan, habis itu selesai gitu, ya mereka akan merasa tidak terpanggil lagi kan. Tapi ketika diberikan ada pekan depan kita akan membahas ini, pekan depan membahas ini gitu kan, itu nanti dengan sendirinya mereka akan datang ke masjid. Pasti tidak luput dari rasa males gitu kan, ini ntar gue datangnya bulan depan aja deh gitu kan. Pasti ada Pak, itu namanya tantangan kita dalam berdakwah ya. Nabi Muhammad aja 13 tahun di Mekah, yang ikut cuma berapa kan gitu ya Pak. Gitu. Tapi itu memang bisa kita coba dengan membuat jadwal-jadwal itu gitu, sehingga ada proses maintenance yang dirasakan oleh teman-teman remaja masjid. Benar-benar saya ini benar-benar diberdayakan, diberi ilmu gitu ya. Termasuk saya Pak, mungkin sesemangat-semangatnya saya kalau mungkin saya tidak di maintenance oleh senior-senior saya gitu ya, atau pengurus takmir di masjid itu, ya mungkin saya juga lupa aja gitu. Cuman karena saya diajak lagi, di WA lagi ya, dilibatkan lagi, sehingga lama-lama kita enak juga ya gitu, nyaman juga ya gitu. Ada salah satu kendala yang kita dengar waktu kita adakan survei ke orang tuanya masing-masing ya. Kenapa anaknya nggak aktif di masjid? Ternyata program di sekolah mereka itu memang nggak memungkinkan untuk dia ikut kegiatan masjid. Iya betul. Misalnya sekolah dari Senin sampai Jumat sudah full gitu. Bahkan sampai sore ya Pak. Sampai sore. Sabtu Minggu itu ekstrakurikuler. Iya betul. Jadi kapan mereka mau ke masjidnya? Iya betul. Masalah ya, masalah yang harus dipecahkan juga. Mungkin saya nggak tahu kejadian di sana juga. Iya. Kan itu budayanya beda sebenarnya. Di sini kan Al-Azhar ya. Iya, budaya beda gitu. Sebenarnya ada satu potensi ya Pak. Jadi mungkin memang pengurus takmir itu kan biasa melakukan ya paling tidak SWOT analisis gitu ya Pak ya. Bagaimana sih potensi jamaah di masjid kita masing-masing itu kan seperti apa kan. Nah itu juga memang harus dianalisa. Kalau di Al-Azhar sebenarnya malah kalau kami bilang jamaah kami itu jamaah transit Pak. Jamaah transit itu ya tidak banyak yang jamaah dari penduduk situ. Mungkin bapak-bapak tahu sendirilah. Yang tinggal di dekat Al-Azhar itu apa? Rumah dinas Kapolri gitu kan. Dan lain-lain. Jarang gitu Pak. Dan kebanyakan rumahnya orangnya tinggalnya di Amerika, di mana gitu kan. Jadi jamaah transit itu ya orang pulang kerja, mampir di situ sambil nunggu macet gitu kan. Mereka sholat dan lain sebagainya gitu. Jadi ada juga potensi masjid yang di perumahan. Sehingga masjid perumahan itu sudah sebenarnya sudah punya jamaah sebenarnya gitu kan. Mungkin ada yang punya ada anaknya, ya keluarga itu pasti ke masjid lah kira-kira gitu. Itu juga jadi potensi. Cuman memang harus di mapping saja. Tapi balik ke pertanyaan tadi, bagaimana nih? Udahlah Sabtu sampai Jumat di sekolah, Senin sampai Jumat di sekolah, Sabtu Ahadnya ekstrakurikuler lagi kan gitu. Nah kalau pengalaman kami memang, saya juga merasakan itu Pak. Jadi kalau ngajak teman-teman yang masih sekolah atau masih SMA, itu memang agak sulit. Karena memang dia jadwalnya jadwal sekolah ya. Yang kalau kami biasanya kalau di Al-Azhar itu memang minimal umurnya adalah 17 atau 18 tahun. Sehingga mereka itu sudah mahasiswa. Nah, kalau sudah mahasiswa kan kecenderungan untuk bisa mengatur jadwal sendiri, memanage waktunya, itu sudah ada. Karena dia jadwal kuliahnya kan tidak seperti jadwal sekolah yang dari hari Senin sampai Jumat itu full begitu ya. Jadi memang pengalaman kami yang paling mungkin untuk diberdayakan adalah usianya tadi usia-usia pemuda ya. Sesuai yang tadi kita bahas terkait dengan undang-undang kepemudaan itu kan gitu. Jadi maksimal usianya ya. Ya, gitu. Sehingga mereka memang punya waktu yang sangat mungkin untuk mereka atur sendiri gitu. Jadi kita tuh punya rencana gini, Mas. Jadi anak-anak remaja masjid itu kita akan buat mereka yang kalau mereka punya kebutuhan untuk magang di perusahaan-perusahaan itu, kita menjembatani ini ke perusahaan-perusahaan swasta atau perusahaan negeri ya. Kedua, kita akan kasih beasiswa tuh. Beasiswa untuk sekolah akademi lah ya di Semarang gitu. Nah ini mungkin bisa buat pancingan ya.
Bisa banget Pak, Semangat itu bisa ya. banget. Dan itu kayaknya kalau saya masih jadi remaja masjid Pak, saya mau ikutan ini kayaknya. Remaja masjid Puri Cinere kayaknya ya. Apalagi ada magang gitu kan, ada beasiswa gitu kan, siapa yang nggak mau gitu. Jadi memang itu program-program yang menarik, tinggal dicari sasarannya saja gitu. Gitu sih. Ya. Jadi di kampus kita itu di Semarang itu kita siapa yang bisa hafal 1 sampai 5 juz itu dapat beasiswa sampai selesai ya. Oh iya, apalagi begitu ya. Kayaknya itu sangat menarik deh Pak. Saya boleh daftar kayaknya. Kan masih pemuda kan? Masih pemuda. Insya Allah kalau secara usia masih pemuda ya. Gitu. Iya, jadi apa namanya? Menurut saya perlu kita berinovasi ya, paling tidak ya berinovasi. Dia cari cara satu gagal, cari cara yang lain, cari cara yang lain. Mudah mungkin itu Pak ya. Jadi seluruh pemuda, maksudnya pemuda ya, jangan radiusnya cuma 1 kilo 2 kilo itu yang kita anggap bisa jadi pengurus masjid. Betul. Mungkin kita perluas lagi Pak. Betul. Dari luar pun nggak apa-apa. Nggak apa-apa, gitu ya. betul. Berarti tadi transit tadi kan, ya, gitu. Nah memang ada tantangan kalau di masjid perumahan yang mungkin areanya terbatasi gitu ya Pak, terbatasi. Itu begitu pas open recruitment untuk kegiatan pemuda itu atau open recruitment remaja masjid itu bisa diperluas lagi sehingga kita bisa ngabarin lah ke teman-teman petugas keamanan barangkali ya kalau ada ini dipersilakan masuk karena kita punya program yang umum lah kira-kira gitu ya. Itu juga jadi salah satu solusi. Jadi kita jangan terkokong berpemikiran bahwa harus orang sini gitu ya. Betul. Dan memang pagar itu Pak di masjid itu sangat menentukan ya. Pagar itu sangat menentukan. Sekarang saya kan tugasnya di Masjid Al-Azhar, Masjid Raya Al-Azhar Jababeka Pak di Cikarang itu. Itu ketika pagar yang dibuka itu adalah pagar yang dekat dengan sekolah saja. Itu orang itu kemudian ini jangan-jangan masjid sekolah ini, tidak untuk umum gitu kan. Maka kemudian saya ubah. Saya minta kalau di waktu-waktu sholat pagar yang di masjid itu dibuka sehingga jamaah umum itu bisa masuk dan itu memang terbukti signifikan gitu ya, termasuk tadi ya kaitannya dengan yang kita bicarakan tadi itu range sebuah area itu juga harus diperhatikan ketika kita memang di masjidnya dalam komplek tapi kita ingin merekrut dari luar gitu kan, menurut saya nggak ada masalah sih. Masalah ya. Iya. Malah syiarnya jadi lebih kemana-mana kan. Betul. Itu syiarnya lebih Karena kemana-mana. masjid itu kan sebagai sentral sebetulnya kan, sentral ekonomi, sentral agama, sentral politik kan gitu. Betul. Kalau kita cari Pak itu di Google itu, coba fungsi masjid pada masa Rasulullah, ada yang bikin 7 fungsi masjid, ada 23 fungsi masjid. Jadi saya lihat fungsi masjidnya banyak sekali di zaman Rasul kan. Bahkan mungkin kalau dulu zaman Rasul bahas-bahas politik di masjid tidak setabu sekarang lah gitu ya gitu. Jadi memang fungsi masjidnya kita kembalikan lagi kepada waktu pas zaman Rasul gitu kan, sehingga anak-anak muda itu bisa maulah beraktivitas apapun yang dia mau tapi di masjid. Itu mungkin bisa dicoba nih Pak. Iya. Kita coba, kita buka cukup seluas-luasnya ya kan, untuk mancing kan. Betul Pak. Open rekrutmennya umum gitu Pak. Iya. Ternyata di programnya bagus-bagus ini di sini nih. Mereka kan belum tahu nih programnya Dan apa. mungkin ketuanya pun nggak masalah dari luar ya. Nggak apa-apa. Dalam masjidnya karena kalau kita coba dari dalam kompleks itu memang yang jadi ketua ya susah. Ya. Tinggal menyesuaikan ADART aja Pak itu. Ngawasin dan yang dari luar itu boleh jadi ketua. Boleh, betul. Iya. Betul. Karena kan kalau udah ada pengurusnya mungkin lebih gampang lah gitu. Iya betul Pak. Jadi ya karena masjid itu adalah umum kan, gitu kan. Saya selalu bilang Pak, karena kalau di Al-Azhar itu kan ada masjid, ada sekolah. Kalau sekolah itu kan orang terbatas. Yang boleh masuk adalah yang jadi murid, yang daftar, yang bayar uang pangkal, yang bayar SPP. Benar nggak Pak? Betul. Yang bisa masuk kelas. Kalau di masjid kita nggak bisa. Semua orang bisa masuk ke dalam masjid. Dari Gitu kapan kan. aja. Gitu. Dan kapan saja, gitu. Bahkan sekarang masjid banyak yang buka 24 jam kan, gitu kan. Jadi memang itulah kulturnya masjid sebagai public space yang dimana orang itu dari manapun itu bisa masuk dan ngapain saja di masjid gitu. Dalam konteks yang positif tentu saja. Terima kasih Mas Adrio, luar biasa nih perbincangan kita ya. Kita tadi seperti Pak Iwan bilang banyak sekali inspirasi yang bisa kita pakai di sini. Mudah-mudahan nanti Mas Satrio kesini lagi kita udah punya remaja masjid. Amin, insya Allah. Baik, sahabat MPC TV, demikianlah perbincangan kita mengenai masjid sebagai gerbang pembinaan pemuda.
Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, subscribe, share, dan pijit lonceng supaya kita bisa menginformasikan kalau ada episode terbaru. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.